Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut turun 0,31% ke angka 6.873. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersihnya masih bergerak turun, tapi hari ini sahamnya masih bergerak naik dan mendekati resisten. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang saat ini berada di sekitar support EMA 150 dan terlihat BlackRock dan Vanguard masih terus mengakumulasi saham ini sampai bulan Februari ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Antam. Antam hari ini ditutup bertahan di harga 2080. Dan secara grafik bisa kita lihat Antam saat ini berada di sekitar support EMA 150. Jadi saat ini support EMA 150 belum terkonfirmasi break, walaupun harga berada di bawah garis EMA 150. Dan secara tren memang terlihat saat ini Antam trennya sudah mulai melemah. Jadi saat ini sudah tidak uptrend, karena dalam beberapa minggu ini Antam turun lumayan dalam. Dan saat ini garis EMA 50 di sekitar 2150 sudah berubah menjadi resisten. Dan garis EMA CD pun memang saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa saham Antam kian terpoles, BlackRock dan Vanguard kompak serok. Jadi memasuki bulan kedua terpantau sampai saat ini BlackRock dan Vanguard masih mengakumulasi saham Antam ini. Bisa kita baca sekilas di sini. Sepanjang tahun 2023 BlackRock secara keseluruhan masih mengakumulasi 7 juta lebih saham Antam ini. Sedangkan untuk Vanguard bisa kita lihat masih menambah sekitar 2,25 juta lembar saham Antam. Dan Antam sentimennya itu adalah sentimen emas dan nikel. Dan untuk bisa kita baca sini analis Bloomberg melihat bahwa Antam masih berpeluang naik hingga ke 2739 dalam waktu 12 bulan. Tapi ingat ini hanya analis. Dan cara grafik memang bisa kita lihat saat ini Antam menurut saya masih bisa dipantau karena saat ini masih berada di sekitar garis EMA 150. Jadi selama masih kuat di garis EMA 150 kita masih bisa coba wait and see. Apabila terlihat berhasil rebound dari support ini, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing trade. Dengan target jangka pendek saat ini tetap di garis EMA 50 karena saat ini masih berupa resisten. Jadi apabila berhasil rebound dan ternyata mencoba break garis EMA 50 gagal break, menurut saya tetap pertimbangkan untuk take profit untuk lebih amannya. Atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Dan untuk Antam bisa kita lihat pada pedagang hari ini terlihat ada sedikit distribusi, asing juga hari ini terlihat melakukan sedikit distribusi. Dan selama 1 minggu sampai 2 minggu terakhir jika kita perhatikan sebenarnya asing masih masuk akumulasi. Jadi untuk Antam saat ini bisa wait and see. Apabila ternyata minggu ini Antam turun di bawah garis EMA 150 berarti secara tren Antam akan mulai bergerak downtrend. Dan apabila mau entry saat garis EMA 150 terlewati, sebaiknya tunggu di support psikologis di harga 2000. Jadi saat ini wait and see, apabila bisa rebound atau bertahan di garis EMA 150, masih bisa coba entry dengan target di sekitar 2150. Apabila ternyata terlewati, untuk entry sebaiknya tunggu di harga support psikologisnya di 2000. Jadi saat ini sebaiknya wait and see dulu. Apalagi bisa kita lihat, terlihat masih ada distribusi. Selanjutnya untuk MDKA saya akan coba analisa. Bisa kita lihat MDKA hari ini masih naik 0,63% ke harga 4.770. Dan untuk MDKA secara tren lebih bagus daripada Antam karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Dan untuk tren jangka pendek masih sideways karena masih kesulitan untuk break resisten 4.800. Jadi hari ini sempat naik di atas 4.800 tapi bisa kita lihat pada saat penutupan kembali bergerak turun. Dan garis EMA CD pun saat ini memang masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terlihat hari ini masuk dengan jumlah besar. Jadi untuk MDKA masih bisa dipantau karena masih terus ada akumulasi, masih ada potensi yang diberikan untuk naik mengetas 4.800 dan break dari resisten ini selama masih terus ada akumulasi. Tapi untuk entry sebenarnya memang masih bisa buy on breakout apabila berhasil break 4.800 karena apabila berhasil break masih ada potensi untuk menuju 5.000, tapi tetap harus hati-hati. Paling bagus menurut saya adalah apabila bisa dapat di sekitar 4.600 sampai garis EMA 50.
Jadi paling aman adalah tunggu MDKA terkena pullback dulu apabila gagal break resisten 4.800, karena apabila gagal break masih akan sideways sehingga masih ada potensi turun ke sekitar 4.600 sampai garis EMA 50 kembali. Jadi paling bagus adalah MDKA terkena pullback dulu, apabila bisa rebound atau bertahan di garis EMA 50 baru kita entry untuk lebih amannya. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat beberapa kali gagal break 4.800, MDKA juga sempat turun di bawah 4.600, malah sempat menyentuh 4.500. Tapi pada saat itu garis EMA 50 di sekitar 4.470. Jadi saat ini MDKA apabila teman-teman sudah punya saham ini, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren masih oke dan masih ada akumulasi. Jadi selama masih bagus trennya dan masih ada akumulasi, masih ada potensi besar untuk break 4.800 dan lanjut naik menuju harga 5.000. Selanjutnya saya akan analisa saham Gudang Garam yang hari ini masih naik 3% lebih ke 27.200. Jadi kenaikan ini membuat Gudang Garam saat ini kembali naik mencoba break resisten 27.000. Satu minggu terakhir ini memang terlihat Gudang Garam masih kesulitan untuk break resisten 27.000 sehingga sempat turun dan mendekati harga 25.500. Tapi secara tren walaupun gagal break harga 27.000, bisa kita lihat Gudang Garam trennya masih bergerak tren. Dan Gudang Garam merupakan salah satu yang saham yang kami masukkan ke watchlist untuk dipantau minggu ini. Karena pada saat itu bisa kita lihat Gudang Garam masih berhasil naik dan saat ini kembali melanjutkan kenaikan. Jadi apabila berhasil break harga 27.000, maka Gudang Garam berpotensi lanjut uptrend menuju target berikutnya di sekitar 28.000 sampai 28.500. Dan garis EMA 50 pun bisa kita lihat saat ini terus bergerak naik sehingga ada potensi kedepannya untuk naik di atas garis EMA 150. Untuk Gudang Garam jika kita perhatikan kenaikan 3% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing terlihat malah melakukan distribusi. Jadi untuk Gudang Garam tetap harus hati-hati karena kenaikan hari ini walaupun candlenya lumayan solid ini belum terkonfirmasi break dan malahan kenaikan ini terlihat ada distribusi. Jadi apabila ternyata masih gagal break, Gudang Garam masih akan bergerak sideways. Jadi masih ada potensi kembali menuju harga 26.000 sampai 25.500. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila minggu ini terkonfirmasi Gudang Garam berhasil break 27.000. Karena berhasil break, ada potensi lanjut naik. Tapi apabila gagal break pun menurut saya masih bisa dipantau dan tunggu di sekitar 25.500 untuk entry-nya. Dan untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, saat ini juga masih sangat layak untuk di hold. Selanjutnya saya akan coba analisa saham SMDR yang hari ini naik hampir 6% ke 426. Dan bisa kita lihat SMDR sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi pada saat mengetes support di harga 400 bisa kita lihat SMDR masih kuat berada di atas support ini dan mulai bergerak sideways. Dan kenaikan hari ini membuat SMDR berada di atas garis EMA 50 dan dekat dengan garis EMA 150 di sekitar 434. Jadi menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break garis EMA 50 150, SMDR trennya akan mulai bergerak uptrend kembali. Garis MACD jika kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini juga mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan HP 6% ini terlihat ada akumulasi. Asing juga terlihat satu minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi. Dan akumulasi hari ini juga lumayan besar. Jadi untuk SMDR saya lihat minggu ini masih ada potensi untuk mengetes garis EMA 150 di sekitar 434. Apabila berhasil break maka berpotensi lanjut naik menuju harga 450. Jadi SMDR apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar 400, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Walaupun ternyata SMDR masih kesulitan untuk break garis EMA 150. Selama masih kuat di 400, minimal SMDR masih akan sideways sehingga masih ada potensi untuk kembali mencoba break garis EMA 150 dan mulai bergerak uptrend untuk tren jangka menengahnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.